wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bu Hanum Channel. Nah, Bu Hanum adalah salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Tangerang. Bu Hanum sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja ya. Nah, ada sesuatu hal yang menarik nih yang akan Bu Hanum diskusikan dengan Bapak Ibu guru hebat di rumah. Apa sih? Nah, ini materi ini kebetulan Bu Hanum dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, kali ini Bu Hanum mau mendiskusikan tentang salah satu materi di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang paradigma coaching dalam supervisi akademik. Bapak Ibu guru hebat pasti pernah dong mengalami di supervisi oleh kepala sekolah. Kayaknya ribet gitu ya, terus takut gitu. Kemudian ada senangnya juga, tapi kayaknya capek banget tuh dalam mempersiapkan segala hal sesuatunya yang hanya berlangsung kadang-kadang 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Hal ini kita rasakan bukan hanya ketika disupervisi oleh kepala sekolah, kadang-kadang dengan rekan sejawat pun muncul perasaan-perasaan tersebut. Dan Bu Hanum sendiri merasakan gitu ya hal-hal tersebut. Misalnya seperti pernah ya Bu Hanum tuh disupervisi oleh kepala sekolah, itu tuh kayaknya mempersiapkan semuanya tuh harus sempurna gitu. RPP-nya harus betul, harus membuat handout, membuat LKPD, kemudian membuat instrumen penilaian gitu ya. Nah, kita tuh merasa kalau kita tidak membuat dengan sempurna, pasti kita merasa seperti nanti nilainya jelek nih di mata kepala sekolah, nanti nilainya jelek nih di mata rekan sejawat gitu, atau di mata pengawas. Padahal hal ini tuh adalah suatu kegiatan sehari-hari yang sebenarnya biasa kita lakukan, tapi kenapa ketika ada dibilang besok disupervisi ya, nah itu perasaan seperti tadi itu muncul di diri kita. Nah, itu yang Bu Hanum merasakan ketika disupervisi oleh kepala sekolah. Kenapa ya bisa seperti itu? Apakah Bapak Ibu di rumah juga merasakan hal yang sama seperti Bu Hanum? Nah, yang lucunya setelah selesai supervisi, kita tuh ada perasaan lega. Wah, akhirnya lega. Padahal kita tidak tahu kita dinilai apa oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, kebetulan beberapa kali Bu Hanum disupervisi, ada yang memberikan feedback, tapi tidak ada yang membimbing secara berkelanjutan gitu ya. Hanya memberikan feedback saja untuk perbaikan ke depannya. Nah, kebetulan nih di guru penggerak kita kan belajar tentang paradigma coaching dalam supervisi akademik gitu ya. Ini sebenarnya apa sih? Kenapa sih supervisi akademik ini dihubungkan dengan paradigma coaching? Ini paradigma coaching ini apa? Nah, yuk kita bahas sama-sama. Coaching mungkin di dalam bahasa Inggris ya bisa dikatakan ada sebagai suatu kegiatan di mana seorang coach akan membantu coachee untuk menemukan potensi terbaiknya. Nah, jadi ada yang membantu seseorang yang memiliki masalah atau tantangan dalam hidupnya atau apapun yang dia ingin mencari solusi atau jalan keluarnya. Nah, caranya dengan apa? Dengan cara menggali potensi terbaiknya dan menggunakan potensi tersebut untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Di sekolah misalnya, yang bisa disebut sebagai coach bisa kepala sekolah, maka coachnya adalah guru. Nah, bila gurunya sebagai coach, maka muridnya adalah sebagai coachingnya gitu. Nah, kan kalau guru tuh sebenarnya sering ya kita mendapatkan curhat dari murid-murid kita. Nah, ketika murid kita curhat, maka murid kita itu sebenarnya adalah coachee bagi kita dan kita sebagai coachnya. Nah, sebagai seorang guru kita tahu nih teknik-teknik coaching yang tepat supaya kita bisa menggali potensi dari murid-murid kita. Lalu tadi Bu Hanum kan bilang ada supervisi akademik. Hubungannya apa sih supervisi akademik dengan paradigma coaching? Nah, tadi kita bisa sebutkan kepala sekolah sebagai coach dan guru sebagai coachee. Nah, jadi seharusnya dalam kegiatan supervisi akademik itu ada proses-proses yang membantu guru untuk menemukan potensi terbaiknya dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, jadi di dalam kegiatan pembelajaran nih
kepala sekolah nih sebagai coach, atau mungkin akan sejawat yang menjadi coach, itu akan membantu si guru tersebut menemukan potensi terbaiknya dan membantu memaksimalkan potensi itu dalam memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Nah, sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai seorang guru yang memimpin pembelajaran di kelas, seharusnya kita mulai berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi kita sudah harus mulai nih memikirkan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ya tujuannya untuk apa ya? Pengembangan sekolah juga dan sebagai komunitas praktik pembelajaran. Ada yang sebenarnya bisa kita pahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi. Ini disebutkan oleh Sergio Pani dalam Depdiknas tahun 2007. Ada 3. Yang pertama itu pertumbuhan. Nah, jadi setiap individu itu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai guru. Nah, jadi kita sebenarnya ketika di supervisi itu ingin ditumbuhkan gitu loh, ditumbuhkan potensinya supaya semakin maksimal. Perkembangan yang kedua. Nah, di sini supervisi mendorong individu untuk mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Nah, ketika di supervisi kan kita pasti ada feedback. Nah, bagian ini nih harus dikembangkan, bagian ini yang harus ditingkatkan sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan. Dan sebagai sarana pengawasan, kepala sekolah nih harus bisa memonitor atau menjalankan tindak lanjut tadi secara berkelanjutan sehingga proses pengembangan seorang guru itu bisa mencapai potensi maksimalnya. Umumnya supervisi akademik ini didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Nah, pada tahap perencanaan nih supervisor merumuskan tujuan, melihat kebutuhan pengembangan guru, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, model, dan menetapkan jadwal, serta mempersiapkan ragam instrumennya. 3 siklus pelaksanaan supervisi yang umumnya terjadi. Yang pertama tadi bisa pra-observasi, kemudian pelaksanaan, observasi, dan pasca observasi. Di mana ketiga siklus ini menggunakan paradigma coaching dalam prosesnya. Nah, apa sih paradigma coaching? Nah, coaching sendiri memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan kemudian ada mendengarkan dengan rasa. Nah, apa sih kehadiran penuh? Nah, kehadiran penuh itu adalah bagaimana seorang coach betul-betul hadir di depan coachee dan mendengarkan dengan baik. Apa sih permasalahan coachee? Nah, kita tidak terganggu dengan hal-hal lain di luar sana. Kita harus menghadirkan diri kita secara penuh di depan coachee sebagai bentuk kita ingin membantu coachee menemukan potensi maksimalnya. Nah, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach itu harus mendengarkan secara aktif. Kenapa? Karena dengan mendengarkan, kita akan menemukan kata kunci yang tepat untuk membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, ketika kita bisa membuat pertanyaan pemantik yang berbobot, seorang coach itu akan menemukan potensinya gitu. Nah, jadi seorang coach itu tidak berusaha untuk memberikan asumsi, memberikan nasihat, kemudian menilai dan sebagainya. Tugas coach itu hanya menggali potensi-potensi terbaik yang ada di dalam diri coaching. Nah, kemudian teknik coaching sendiri dapat dilakukan dengan alur tirta. Nah, ini adalah sesuatu hal yang baru yang saya temukan ketika menjalani pendidikan guru penggerak. Apa sih alur tirta ini? Nah, ternyata kalau kita masih bingung ya, kita bisa menggunakan alur ini. Yang pertama adalah ketika proses coaching ya, kita harus tahu nih tujuan kita menjalin percakapan antara coach dengan coach itu apa. Coach itu tahu tujuan pembelajaran yang ingin dia capai itu apa, dan itu disebutkan secara jelas. Nah, yang kedua tadi T ya, tujuan. Kemudian ada I. Nah, I ini adalah identifikasi. Nah, kita identifikasi dulu nih, ini masalahnya tentang apa ya gitu. Kemudian solusinya apa ya gitu. Nah,
kalau sudah ketemu solusi, kira-kira hambatannya apa, terus kekuatan diri itu apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian kita melakukan rencana aksi. Nah, kita kan sudah ketemu tadi tuh kekuatan kita apa, kemudian kekurangan kita apa. Kemudian kita merencanakan sebuah strategi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Kita sudah membuat sebuah rencana aksi, tentunya kita harus bertanggung jawab dengan semua kegiatan yang akan dilakukan. Nah, pada tahap ini kita bisa membantu coaching untuk bertanggung jawab dengan apa segala strategi yang sudah direncanakan sebelumnya, gitu ya. Misalnya dengan menentukan waktu, gitu ya, menentukan waktu kapan selesainya, kemudian siapa sih yang mendukung dia atau membantu dia dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian nanti kalau bisa kita refleksi nih, kapan lagi ya kita bisa melakukan sesi coaching, apakah tindakan strategi yang dilakukan ini berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, jadi alur cerita ini sangat penting dalam alur coaching. Nah, apa hubungannya sih dengan supervisi akademik tadi? Nah, supervisi akademik tadi kan ada 3 tahap ya, ada pra-observasi, kemudian ada observasi, dan pasca observasi. Nah, alur cerita ini bisa kita jalankan di pra-observasi dan pasca observasi. Di pra-observasi ini ngapain sih, Bu? Kita bisa menanyakan apa sih yang ingin dikembangkan oleh seorang guru ketika melakukan pembelajaran di kelas. Ya kan, mungkin ada aspek kompetensi tertentu yang ingin guru tersebut kembangkan, misalnya pengelolaan kelas, atau misalnya kelas yang bisa berdiferensiasi, atau dan sebagainya. Kan banyak sekali kompetensi-kompetensi guru yang harusnya kita kembangkan. Tahap pra-observasi juga kita bisa menentukan jadwal, kemudian kita bisa menentukan teknik dan metode pembelajaran yang sudah disepakati, kemudian kita menyepakati ragam instrumen apa saja yang bisa dibawa ketika proses observasi berlangsung. Nah, ketika proses observasi berlangsung, saya seorang coach hanya menyaksikan saja proses pembelajaran itu berlangsung gitu. Nah, kemudian setelah observasi tentunya ada pasca observasi. Nah, di sini adalah bagian refleksi sebenarnya. Cakapan antara supervisor atau coach dan coachee terkait data hasil observasi. Jadi kepala sekolah atau coach ini menyajikan nih hasil data observasi yang sudah dilakukan. Dengan menganalisis data, memberikan umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Jadi kompetensi tadi itu diberikan umpan balik dan perencanaannya nanti seperti apa. Nah, itu dilakukan di pasca observasi. Nah, proses percakapan ini bersifat refleksi ya tadi, dan bertujuan perbaikan ke depan. Nah, sebaiknya memang coaching ini berlangsung terus-menerus gitu dan berkelanjutan. Mungkin hanya sebagian kecil yang Bu Hanum ungkapkan ketika belajar modul coaching ini ya. Nah, ternyata Bu Hanum menemukan ternyata coaching itu semenyenangkan itu gitu, dan secara tidak sadar kita pernah melakukan coaching di sekolah sebenarnya, cuman mungkin ya alurnya tidak sesuai gitu ya, kita belum memberikan pertanyaan berbobot dan sebagainya. Nah, mungkin nanti nih kalau Bu Hanum jadi kepala sekolah, amin ya, Bu Hanum bisa menerapkannya di sekolah supaya nanti guru-guru yang bersama Bu Hanum nih bisa mengembangkan potensi terbaik di dirinya, sehingga sekolah juga bisa lebih maju dan pendidikan di Indonesia juga bisa lebih maju daripada sekarang ya. Nah, dalam waktu dekat juga Bu Hanum ini akan menerapkan teknik coaching ini kepada murid dan rekan sejawat. Nah, tentunya Bu Hanum juga ingin loh murid-murid Bu Hanum tuh percaya diri gitu ya, mereka mampu mengungkapkan apa yang mereka rasakan, kemudian mencari jalan keluar dari setiap permasalahan mereka. Tuh, ada cerita sedikit ini yang akan Bu Hanum ceritakan ya. Waktu belajar materi itu kayak wow, amazing gitu, terpana gitu. Kok saya belajar materi ini ya? Hanum tuh seperti terlupa bahwa guru penggerak ini kan ada yang disiapkan untuk menjadi calon kepala sekolah dan pengawas gitu ya. Ada perasaan wah, keren banget nih bisa belajar materi ini nih. Nah, tapi lama-lama tuh muncul ya kan, ini nanti buat jadi kepala sekolah harus dong memiliki kompetensi coaching ini gitu ya. Dan untuk murid rekan sejawat ternyata juga bisa gitu. Kan udah pernah nih pernah nih waktu dulu nih waktu temen curhat gitu, ternyata itu coaching gitu ya. Atau dengan murid ternyata coaching, tapi mungkin kita masih
dalam memberikan asumsi gitu, memberikan penilaian, kadang-kadang juga ngasih nasihat karena kita merasa oh ini pengalaman saya dulu, saya melaksanakannya seperti ini, jadi masih belum sempurna lah teknik coaching yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan nih nanti ya ketika kita sudah belajar teknik coaching ini, Bu Hanum juga bisa menjadi coach yang baik nih dengan menerapkan alur-alur yang ada gitu, sehingga tidak lagi memberikan asumsi, memberikan penilaian dan memberikan nasihat yang belum tentu cocok dengan coachingnya, karena coach itu kan sebenarnya mereka dituntut untuk menemukan potensi dirinya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan potensi diri mereka masing-masing, dan ingat individu itu berbeda. Refleksi nih ketika belajar modul ini tuh agak bingung nih di awal-awal, sudah melakukan refleksi gitu ya, menceritakan hal-hal yang sudah lalu gitu, kayak memunculkan trauma-trauma tersendiri gitu. Nah terus kemudian mulai mengeksplorasi konsep gitu ya, ternyata ketika eksplorasi konsep terus latihan praktik coaching tuh masih ada aja salahnya gitu ya, sampai ke elaborasi konsep nih yang dibawakan oleh instruktur kita Ibu Rusiatio. Nah di situ tuh baru tuh bukan yang oh ternyata yang saya lakukan selama ini tuh salah gitu. Nah tadinya sudah pede banget tuh saya udah bisa nih jadi coach segala macam, ternyata masih ada kesalahan-kesalahan konsep yang Bu Hanum alami ketika mempelajari modul ini, sehingga sedikit berefek ya pada pengerjaan eksplorasi konsep ini. Ada hal-hal buruk yang Bu Hanum lakukan, jadi kayak mulai agak lambat gitu ngisinya gitu, karena untuk memahami itu kan butuh waktu, dan memang salah satu kekurangan Bu Hanum tuh agak lelet ya dalam hal waktu gitu, jangan ditiru ya. Nah kalau bisa mengerjakan tepat waktu lebih awal itu lebih baik. Nah kalau ditanya apa sih rasanya gitu ya ketika mempelajari paradigma coaching dalam supervisi akademik ini, rasanya plong gitu. Jadi kita tuh kayak ini ilmu saya nambah nih, terutama Bu Hanum belajar lagi bagaimana menstabilkan emosi gitu. Nah kan kadang-kadang kalau kita ada yang curhat nih sama kita kan, emosi kita tuh ikut ke bawah gitu ya. Nah di teknik coaching ini tuh seperti diajarkan bagaimana caranya menstabilkan emosi ketika kita meng-coaching orang lain, supaya bisa lebih tenang, menahan diri untuk tidak memberikan asumsi, menilai ataupun memberi nasihat. Nah jadi modul ini betul-betul membangun Bu Hanum, kematangan berpikirnya itu terbangun gitu ya. Yang tadinya kalau dengerin orang terus bisa ikutan emosi, nah di sini kita belajar nih untuk menahan dan berpikir sejernih, sebenarnya masalahnya itu gimana sih gitu. Nah setelah berefleksi tadi, ada satu hal yang Bu Hanum sadari, bahwa ternyata setiap manusia itu unik gitu ya. Kan dalam teknik coaching itu kita tidak bisa memberikan asumsi, menilai, karena biarkan dia menemukan potensinya untuk menyelesaikan masalahnya. Artinya masalah yang dihadapi bisa jadi sama, tapi proses penyelesaiannya antara misalnya Bu Hanum dan coach itu bisa jadi berbeda. Nah, berarti kan manusia itu unik ya. Nah, di sini Bu Hanum menemukan kesamaan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang modul-modul sebelumnya Bu Hanum pelajari. Nah, apa sih yang cocoknya tuh apa gitu ya? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sebenarnya konsep pendidikan itu adalah konsep ampuh. Jadi bagaimana kita menuntun siswa kita menemukan potensi terbaiknya menjadi individu yang terbaik bagi individunya sendiri dan bagi lingkungan masyarakatnya. Nah, kemudian selain among tadi atau menuntun tadi, ada beberapa kesamaan dalam pendekatan dan tujuan dari coaching dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, kedua filosofi ini atau paradigma ini berfokus pada pengembangan potensi individu. Nah, paradigma coaching itu kan berusaha untuk membantu individu mencapai tujuan mereka dengan cara memaksimalkan potensi mereka melalui dukungan, dorongan, dan bimbingan. Nah, kalau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan itu harus membantu siswa mencapai potensi mereka secara optimal melalui pembelajaran yang memihak pada murid. Nah, ini kan sesuatu hal yang sama ya. Nah, kemudian yang kedua, paradigma ini juga menekankan pentingnya hubungan antara guru dan siswa. Coaching, hubungan yang baik antara coach dan coachingnya ini sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tentunya tidak mungkin dong coach itu akan bercerita pada seseorang yang dia tidak sukai gitu ya. Nah, di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga dipentingkan hubungan yang baik antara guru dan murid, sehingga ya guru itu bisa membantu murid menemukan potensi terbaik di dalam dirinya. Nah, yang ketiga,
paradigma coaching ataupun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menghargai keunikan dan perbedaan individu. Nah, di sini nih hal yang menariknya. Nah, dalam setiap coaching itu kan coach dianggap sebagai individu yang unik ya, dengan kebutuhan dan keinginan berbeda. Nah, di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pun sama. Ki Hajar Dewantara sangat menghargai pentingnya keberagaman budaya dan keunikan individu. Nah, ini sesuatu hal yang sangat menarik ya ternyata. Kemudian ada hal yang menarik lagi yang Bu Hanum temukan, bahwa ternyata coaching ini juga sangat berhubungan dengan dua pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, tadi kan sedikit Ibu Hanum spill tentang emosi ya. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini hubungannya dengan coaching itu apa ya? Nah, bisa dibilang ada persamaan dan ada perbedaannya. Kita sebutkan dulu persamaannya ya. Paradigma coaching ini kan berusaha untuk membantu individu mencapai tujuan mereka dengan cara memaksimalkan potensi mereka melalui dukungan, dorongan, dan bimbingan tadi. Nah, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kedua, menekankan pentingnya hubungan antara guru dan murid, atau kalau dalam coaching berarti antara coach dan coachee gitu ya. Nah, hubungan yang baik antara coach dan coachee ini sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan gitu. Nah, begitu juga dengan guru dan murid. Ketika proses pembelajaran berdiferensiasi berlangsung, maka hubungan yang baik antara guru dan murid itu sangat penting untuk memahami berbagai kebutuhan individu siswa. Jadi guru itu harus mengerti nih bagaimana kebutuhan setiap dari individu siswa atau muridnya. Nah, tapi ada perbedaannya ya. Yang pertama, coaching itu berfokus pada pengembangan potensi individu melalui dukungan dan bimbingan yang dilakukan oleh coachnya. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu lebih berfokus pada fasilitas pembelajaran yang tepat untuk kebutuhan dan gaya belajar individu murid melalui perencanaan pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, selain itu dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus siswa dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Nah, hal ini berbeda dengan coaching yang lebih menekankan pada keterampilan dan strategi coaching yang diterapkan kepada coachee secara umum. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, ya sangat menarik sekali. Kemudian ada lagi nih terakhir, hubungan paradigma coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, apa sih? Yuk kita bahas lagi. Seperti pembelajaran berdiferensiasi tadi, tentunya ada persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, antara paradigma coaching dan pembelajaran sosial emosional, ini keduanya fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional individu. Paradigma coaching berusaha untuk membantu individu tadi mencapai tujuan mereka dengan memaksimalkan potensi mereka. Nah, sedangkan pembelajaran sosial emosional ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya seperti kemampuan berempati, mengatur emosi, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian konflik. Nah, jadi sangat berhubungan sekali ya di sini ya. Yang kedua, paradigma coaching ini menekankan pentingnya hubungan yang positif antara individu dengan orang lain. Dalam coaching, hubungan yang baik antara coach dan coachee sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu juga dalam pembelajaran sosial emosional, hubungan yang baik antara murid dan guru atau sesama murid ini sangat berperan penting dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan positif. Ketiga, antara paradigma coaching dan pembelajaran sosial emosional itu mempromosikan kemandirian individu dalam mencapai tujuan mereka. Dalam coaching, coach itu akan memberikan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan oleh coach dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam pembelajaran sosial emosional, murid ini Sedangkan dalam pembelajaran sosial emosional ini murid didorong untuk mengambil tanggung jawab atas emosi dan perilaku mereka sendiri serta belajar untuk membuat keputusan yang tepat dan berpikir kritis. Yang keempat, kedua paradigma ini mementingkan pada penyelesaian masalah dan resolusi dari konflik. Nah, dalam coaching ini, coach itu kan membantu coachee untuk menemukan solusinya. Sedangkan guru juga sama. Murid itu belajar untuk menyelesaikan konflik secara positif dan mengatasi masalah dengan cara yang tepat. Nah, ternyata pembelajaran coaching ini sangat berhubungan ya Bapak Ibu dengan materi-materi sebelumnya. Nah, lalu apa sih yang ingin Bu Hanum
lakukan di sekolah gitu ya. Nah, tadi Bu Hanum sudah sebutkan sih bahwa Bu Hanum tuh akan melakukan coaching gitu dengan rekan-rekan sejawat, dengan murid gitu. Jadi mulai melaksanakan alur-alur yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Jadi tidak lagi seperti dulu yang memberikan nasihat, gitu, menilai dan sebagainya. Ya, untuk murid sih Bu Hanum tuh berharap gini, ketika Bu Hanum melaksanakan coaching itu murid bisa mulai lebih terbuka gitu, bagaimana mereka mengungkapkan perasaannya. Tentunya Bu Hanum harus belajar bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika Bu Hanum bisa membuat pertanyaan pemantik yang pas, murid itu akan mulai mau berbicara dengan sejujur-jujurnya dan mencari solusi dari masalahnya sendiri. Jadi Bu Hanum harus mulai mengurangi omongan-omongan yang tidak penting sepertinya. Ketika melaksanakan coaching itu pasti ada hambatan sekaligus tantangan. Nah, Bu Hanum juga pasti ada hambatan dan tantangan. Nah, apa sih tantangan dan hambatan yang Bu Hanum rasakan ketika mulai menerapkan teknik coaching ini? Tentunya pasti dari siswa ya. Dari siswa dulu deh. Siswa itu kadang-kadang tidak mau menceritakan secara utuh ini permasalahannya apa. Nah, mungkin dari Bu Hanum juga dari membuat pertanyaan pemantiknya juga mungkin kurang tepat. Jadi ya sama-sama belajar lah. Ini adalah sebuah tantangan belajar buat Bu Hanum untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah panjang lebar menjelaskan tentang paradigma coaching dalam supervisi akademik, pasti Bapak Ibu guru hebat bertanya, ini Bu Hanum ini udah ngeraksanain belum ya? Nah, kalau jujur sih ya belum gitu. Ya tadi mungkin kita melaksanakan coaching ini dengan alur suka-suka, tidak sesuai dengan alur kita, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sebenarnya. Jadi ya hasilnya juga tidak maksimal gitu ya. Bapak Ibu, ini panjang sekali ya diskusi hari ini nih. Kayaknya Bu Hanum mau pamit undur diri. Oh ya, Bapak Ibu guru hebat, bagi dong pengalamannya dalam melakukan coaching di sekolah Bapak Ibu. Bisa tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.